khususnya untuk kelas 7. Mari belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan pelajari kompetensi dasar pada hari ini, yaitu 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa dapat memahami unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, hal yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu unsur-unsur buku fiksi. Nah, unsur-unsur buku fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kita akan bahas yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok di dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rentetan suatu peristiwa atau kronologi suatu peristiwa. Alur terdiri menjadi beberapa hal, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikutnya adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah para pemeran dalam sebuah cerita. Nah, kalau ada tokohnya berarti akan ada penokohan. Nah, penokohan berhubungan dengan karakteristik setiap tokoh di dalam cerita. Berikutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi seorang pengarang di dalam sebuah cerita. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama terbagi menjadi 2 hal, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pengamat dan sudut pandang orang pertama serba tahu. Nah, sama-sama menampilkan aku. Yang berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini terbagi menjadi 2, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang menampilkan kata ganti yaitu ia, dia, merekanya, dan nama orang. Berikutnya adalah unsur intrinsik amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. Nah, unsur-unsurnya yaitu yang pertama bahasa. Nah, kita bisa melihat bahasa yang digunakan dalam suatu cerita yang menggunakan bahasa apa. Yang kedua adalah pembahasan mengenai latar belakang pengarang. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi itu sendiri. Yang pertama ada nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Nah, hal-hal ini nanti bisa kalian baca secara langsung di dalam buku LKS-nya. Berikutnya adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, yang pertama yaitu bahwa di dalam buku non-fiksi terdapat prakata. Prakata adalah alasan penyusunan buku itu apa, jadi ditulis dalam buku tersebut. Yang kedua adalah pengantar. Pengantar berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku itu sendiri. Yang ketiga, daftar isi. Tentunya kalian sudah pernah melihat bagaimana contoh dari daftar isi. Nah, definisi daftar isi di sini adalah lembaran halaman yang menjadi penunjuk pokok isi buku beserta nomor halamannya. Yang keempat adalah pendahuluan. Jadi di dalam bagian pendahuluan itu merupakan awalan sebelum masuk dalam isi buku. Nah, pendahuluan ini berisi informasi singkat mengenai isi buku tersebut. Berikutnya yang pada bagian nomor 5 yaitu isi, di mana pada bagian isi membahas mengenai bagian inti dari bukunya. Yang keenam, bahwa dalam buku non-fiksi terdapat penutup dan simpulan. Penutup dan simpulan merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Yang ketujuh adalah glosarium. Nah, glosarium ini berisi daftar kata atau istilah yang penting yang disusun sesuai alfabetis, artinya bahwa penyusunannya itu kita berdasarkan pada urutan abjad. Yang kedelapan adalah lampiran. Nah, lampiran berisi lembar tambahan yang dianggap penting tetapi tidak dibahas dalam buku. Nah, lampiran ini sebenarnya juga bisa ditambahkan, juga bisa tidak. Berikutnya adalah yang kesembilan adalah daftar pustaka, di mana dalam daftar pustaka ini berisi acuan dalam menyusun buku. Nah, ini pastinya juga kalian sudah pernah melihat contoh dari daftar pustaka. Yang terakhir adalah indeks. Jadi indeks di sini bisa didefinisikan berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut dalam bukunya. Nah, dalam indeks kalian bisa menemukannya di buku, sebagai contohnya yaitu di buku ensiklopedi.
atau buku telepon. Nah, tetapi sekarang buku telepon jarang digunakan oleh orang. Nah, selanjutnya untuk hal yang lainnya nanti bisa kalian lihat di buku referensi lainnya untuk menunjang pemahaman kalian mengenai hal yang kita pelajari hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi.